Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara, salam sejahtera bagi kita semua. Kiranya kita semua dalam keadaan sehat di hari baru ini, hari Jumat 25 Juni 2021. Selamat berjumpa kembali dalam renungan harian dari Bukit Sion Makale. Adapun pembacaan kita terambil dari 1 Samuel pasal 20 ayat 24 hingga ayat 34. 1 Samuel pasal 20 ayat 24 hingga ayat 34. Sebelum membaca dan merenungkan, mari kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, pemilik kehidupan ini, kami menaikkan syukur kepadamu di pagi hari untuk segala penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, untuk pertolonganmu di sepanjang malam dalam peristirahatan, dan pagi ini boleh bangun dengan penuh selamat. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang memampukan kami untuk boleh mengerti, memahami dengan baik akan kebenaran firman-Mu, bahkan dimampukan dalam keterbatasan, dalam kelemahan kami untuk senantiasa melakukan kehendak Tuhan saja dalam kehidupan ini. Segala hal yang kami pikirkan, bahkan terlebih yang kami lakukan, sesuai dengan kehendak Bapa. Bersabdalah kepada kami dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. 1 Samuel pasal 20 ayat 24 hingga ayat 34. Sesudah itu bersembunyilah Daud di padang. Ketika bulan baru tiba, duduklah raja pada meja untuk makan. Raja duduk di tempatnya seperti biasa dekat dinding. Yonatan berhadapan dengan dia. Abner duduk di sisi Saul, tetapi tempat Daud tinggal kosong. Dan Saul tidak berkata apa-apa pada hari itu, sebab pikirnya, barangkali ada sesuatu yang terjadi kepadanya, mungkin ia tidak tahir. Ya, tentu ia tidak tahir. Tetapi pada hari sesudah bulan baru itu, pada hari yang kedua, ketika tempat Daud masih tinggal kosong, bertanyalah Saul kepada Yonatan anaknya, "Mengapa anak Isai tidak datang makan, baik kemarin maupun hari ini?" Jawab Yonatan kepada Saul, "Daud telah meminta dengan sangat kepadaku untuk pergi ke Betlehem. Biarkanlah aku pergi, sebab ada upacara pengorbanan bagi kaum kami di kota, dan saudara-saudaraku sendirilah yang memanggil aku. Oleh sebab itu, jika engkau mengasihi aku, berilah izin kepadaku untuk menengok saudara-saudaraku." Itulah sebabnya ia tidak datang ke perjamuan raja. Lalu bangkitlah amarah Saul kepada Yonatan. Katanya kepadanya, "Anak sundal yang kurang ajar, bukankah aku tahu bahwa engkau telah memilih pihak anak Isai, dan itu noda bagi kau sendiri dan bagi perut ibumu? Sebab sesungguhnya selama anak Isai itu hidup di muka bumi, engkau dan kerajaanmu tidak akan kokoh. Dan sekarang suruhlah orang memanggil dan membawa dia kepadaku, sebab ia harus mati." Tetapi Yonatan menjawab Saul, ayahnya itu, katanya kepadanya, "Mengapa ia harus dibunuh? Apa yang dilakukannya?" Lalu Saul melemparkan tombaknya kepada Yonatan untuk membunuhnya. Maka tahulah Yonatan bahwa ayahnya telah mengambil keputusan untuk membunuh Daud. Sebab itu Yonatan bangkit dan meninggalkan perjamuan itu dengan kemarahan yang bernyala-nyala. Pada hari yang kedua bulan baru itu, ia tidak makan apa-apa, sebab ia bersusah hati karena Daud, sebab ayahnya telah menghina Daud. Amin firman Tuhan. Dari pembacaan kita hari ini, 1 Samuel 20 ayat 24 hingga ayat 34, saya menyimpulkan dalam satu tema untuk kita renungkan bersama, yaitu akar dari gelap mata. Akar dari gelap mata. Bapak Ibu Saudara, gelap mata adalah keadaan di mana seseorang sangat marah, sehingga ia menjadi lupa diri dan mengamuk. Kadangkala orang seperti ini bertindak tanpa berpikir secara rasional dan akibat dari kemarahannya itu,
Ini merupakan tindakan yang berdasarkan emosi belaka. Dalam keadaan gelap mata, banyak peristiwa kriminal yang terjadi, sesuatu yang pastinya disesali pada akhirnya. Pada dunia sekarang ini, hal-hal tersebut sangat mudah ditemui. Peristiwa-peristiwa kriminal begitu sering diinformasikan dari media televisi dan juga tidak jarang berada di sekitar kita. Bapak, Ibu, Saudara, peristiwa yang sama juga pernah dialami oleh Saul. Keadaan di mana ia tidak dapat mengendalikan emosi atau menguasai dirinya sehingga ia menjadi gelap mata dan bernyali untuk membunuh Daud menantunya, bahkan Yonatan anaknya sendiri. Penyebab hal tersebut oleh karena Saul begitu ambisius mempertahankan tahtanya menjadi raja. Ketika Saul telah dilantik menjadi raja, begitu sering ia tidak menaati Tuhan. Bahkan ia ingin mempertahankan jabatan tersebut sekalipun Tuhan telah menolaknya. Ketika Daud sebagai kepala pasukan memperoleh kemenangan demi kemenangan atas musuh-musuhnya, Saul menganggapnya sebagai ancaman. Popularitas Daud yang semakin besar membuat Saul ingin membunuhnya demi menjaga tahta. Saat Yonatan anak Saul berada di pihak Daud, karena ia tahu bahwa Tuhan telah mengurapi Daud menjadi raja, Saul bahkan berusaha membunuh anaknya sendiri. Keadaan yang benar-benar gelap mata, berusaha membunuh anak demi menjaga tahta. Bapak, Ibu, Saudara, ada banyak alasan yang dapat membuat seseorang menjadi gelap mata. Contohnya, amarah yang berlarut-larut, dendam, kepahitan, tidak bersedia mengampuni, tidak mau menerima kekalahan, tak terima kenyataan, ingin menang sendiri, rakus, dan ambisius secara salah. Tetapi yang jelas bahwa semua ini berakar pada tidak adanya rasa takut akan Tuhan, tidak adanya rasa ingin taat kepada Tuhan, tidak mau menundukkan diri dan berserah kepada Tuhan. Akibatnya menjadi gelap mata dan menjauh dari kebenaran. Kiranya kita menjauhkan diri dari kondisi diri yang seperti ini. Kemarahan dan ambisi yang tak sehat dapat membutakan kita. Hanya tunduk dan berserah kepada Tuhan sajalah yang dapat mencelikkannya. Amin firman Tuhan. Mari berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi ini, boleh menyapa kami di tengah-tengah kehidupan yang Tuhan telah anugerahkan. Biarlah kiranya atas tuntunan Roh Kudus, kami semakin hari semakin dimampukan agar senantiasa takut akan Tuhan, senantiasa taat dan mau mengandalkan Tuhan saja dalam hidup ini. Dan ya Bapa di sorga, kami dimampukan juga untuk mampu mengendalikan diri sebaik mungkin agar tidak jatuh ke dalam hal-hal yang tidak Engkau kehendaki, khususnya dalam keadaan gelap mata. Ya Bapa, peliharakan kami di sepanjang hari ini dalam aktivitas kami setiap hari. Biarlah firman-Mu yang telah kami baca dan renungkan bersama terus boleh mampu menjadi suluh dan pedoman dalam kehidupan kami. Ya Allah, tolong kami, peliharakan, jangan tinggalkan kami. Kiranya sehat dan kuat Tuhan senantiasa anugerahkan. Terlebih untuk hikmat daripada Tuhan menuntun kami dalam mengerjakan setiap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan telah percayakan kepada kami setiap pribadi, baik dalam keluarga, di tempat kerja, di lingkungan kami tinggal, dan dimanapun kami berada. Biarlah kami mampu menjadi berkat bagi sesama dan membawa kemuliaan nama Tuhan. Ya Allah Bapa, mari peliharakan jemaat Tuhan yang dalam kelemahan tubuh. Tuhan kiranya pulihkan, yang berduka Tuhan hiburkan,
Segala sesuatu yang dibutuhkan, kiranya Tuhan yang mempercukupkan, khususnya untuk kebutuhan hidup setiap kami. Ya Bapa di sorga, mari berkati orang tua kami yang dalam lanjut usia. Kiranya atas penyertaan daripada Tuhan, mereka terus memiliki iman kepercayaan dalam Kristus Yesus, bahwa dalam Kristus ada kehidupan yang kekal. Berkati bangsa dan negara kami, para pemimpin kami dalam mengangkat tugas dan tanggung jawab. Biarlah melalui semua itu, kami senantiasa merasakan damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan negara dalam perbedaan suku, bahasa, dan agama. Kami senantiasa hidup dalam kerukunan, hidup dalam kesejahteraan, hidup dalam pengertian satu dengan yang lainnya. Berkati saudara-saudara kami yang dilanda bencana, peperangan, yang dalam penderitaan, dan berbagai konflik keadaan hidup yang membuat mereka tidak sejahtera dalam menjalani kehidupan ini. Biarlah tangan Tuhan yang senantiasa menopang menolong mereka. Demikian juga dengan kami. Ajarlah kiranya agar dapat saling mengasihi satu sama dengan yang lain, saling memperhatikan, saling mempedulikan. Ya Bapa, ampuni salah dan dosa kami, terima kami yang berdoa dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Demikianlah renungan harian kita pada pagi ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.